Itulah yang menyebabkan Yesus itu berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapa itu artinya sumber. Saudara tidak akan pernah bertemu dengan sumber kalau saudara tidak bertemu dengan Yesus terlebih dahulu. Kalau kemarin dikatakan bahwa pelayanan Yohanes Pembaptis itu mendahului pelayanan Yesus. Bagaimana hati anak-anak berbalik kepada Bapa dan Bapa kepada anak-anak. Ini berbicara tentang hubungan dengan sumber, saudara. Kalau hubungan dengan Bapa yang ada di dunia ini hancur, bagaimana hubungan dengan sumber, segala sumber ini akan terjadi. Kalau saudara punya hubungan dengan Bapa yang di sorga begitu luar biasa, apa yang masih kurang lagi dalam hidup saudara? Paham nggak maksud saya? Saya nggak punya apa-apa, saudara. Cuma tabungan 2 juta. Dan saya harus start from zero untuk memulai pernikahan bersama dengan Vera. Tapi saya cuma percaya bahwa Papa itu adalah sumber. Saudara pernah nonton film Real Still nggak? Bagaimana film itu memberikan kesempatan untuk seorang pria punya kesempatan kedua untuk 2 hal: menjadi petinju dan jadi bapak yang benar buat anaknya. Dan dia ngomong dia perlu waktu cuma semalam bersama dengan anaknya supaya anaknya itu punya respect pada bapaknya. Saya masih ingat loh, saya nangis loh nonton film Kristen, karena saya ngelihat gak banyak loh cowok itu dapat kesempatan kedua, betul tidak? Dan di dalam film itu cowok ini dapat kesempatan kedua, brengsek, gak bertanggung jawab, cerai, terus kemudian jadi petinju yang gagal. Dia punya kesempatan yang kedua seperti itu. Saya punya satu kesempatan semalam dengan Papa di surga. Ya pada waktu pernikahan itu, saudara. Semenjak itu saya punya iman yang sangat kuat. Saya nggak pernah ragu tentang apapun juga. Saya pernah susah, tapi kalau sekarang pun saya akan susah, saya nggak pernah ragu sedikit pun, karena Papa itu adalah sumber. Amin, saudara. Nah, saudara punya nggak pengalaman satu malam? In fact, Papa di surga tidak menginginkan satu malam dengan saudara, betul atau tidak? Papa di surga ingin punya setiap malam dengan saudara. Apalagi itu. Tapi kalau kita punya satu hal yang benar-benar itu adalah pengalaman pribadi saudara dengan Papa di surga, saya tidak akan pernah tahu pengalaman itu. Amen. Saya melihat beberapa orang di antara kita perlu pengalaman yang sangat dramatis bersama dengan Tuhan, supaya kalian bisa melihat bahwa Papa di surga benar-benar tidak pernah lepaskan kehidupan kita. Amin. Dia punya komitmen yang sangat luar biasa. Next. Jadi komitmen itu bicara tentang segenap hati, saudara. Tidak ada orang yang menyerahkan anaknya untuk dibantai itu kemudian ngomong cuma separuh-separuh. Komitmen itu bicara 100%. Kalau saudara punya hati 99,9% untuk kerajaan surga, saudara tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Kalau saudara ikut Tuhan, saudara punya kesempatan untuk memberikan 100% hati. Next. Saya akan masuk ke dalam hal yang sangat praktikal. Next. Okay. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Setuju nggak, saudara? Di mana saudara punya investasi, di situ hati saudara. Itu adalah kenyataan. Itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau bicara tentang hati, saudara, itu bicara tentang harta kita, saudara. Di mana saudara akan menaruh harta saudara, di situ hati saudara ada. Next. Tuhan memberikan tantangan. Next. Tuhan memberikan tantangan kepada anak muda yang kaya. Jika engkau tidak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara tahu cerita ini. Anak muda yang kaya ini sudah melakukan semua hukum Taurat, semua perintah Taurat. Anak muda yang baik, anak muda yang hampir tanpa cacat celah. Yang menjadi satu celah yang sangat utama adalah dia mencintai hartanya. Hatinya sepenuhnya ada di hartanya, dan hartanya dia ada di bumi. Itu yang menjadi masalah, saudara.
Seberapa jauh saudara berani menjual? Ini paperwork ini. Ya, saya mau jawab saudara-saudara semua. Seberapa jauh saudara berani kehilangan seluruh harta saudara untuk orang lain? Ini akan jadi challenge sebenarnya. Saya pernah, ketika saya mendapatkan kesempatan untuk di PHK oleh kapal api, gitu ya. Di PHK oleh kapal api itu malah menjadi permintaan saya karena di dalam PHK-nya ada pesangon, saudara. Dan harganya adalah wow 300 juta. Ya, kerja berapa tahun tuh dapat 300 juta. Saya bilang sama Vera, kan, saya mau kasih 300 juta ini kepada orang. Saya bilang seperti itu. Saya mau kasih 300 juta ini sebenarnya. Ini yang membuat saya kenapa kawin sama Vera, ya. Kalau kira-kira Vera itu cinta uang, gitu ya, dia pasti apa? Gile, emang kita punya apa, gitu ya? Kita tidak punya apa-apa, saudara. Yang saya punya adalah pada waktu itu aset kita itu hanya 350 juta, rumah kecil 6 kali 15, gitu ya. Dan itu baru selesai kita cicil. Dan yang kedua adalah duit 300 juta itu, saudara. Mengapa saya berikan itu? Karena saya tahu bahwa hal yang penting untuk punya komitmen itu adalah benci sama duit, saudara. Benci sama duit itu artinya saudara yang nyimpen duit itu. Setuju nggak? Seberapa jauh saudara berani memberi uang itu kepada orang lain? Saudara-saudara, tentunya itu perlu iman, tentunya itu perlu komitmen, tentunya itu perlu Tuhan ngomong kepada kita. Tetapi saya nggak mau bikin segala sesuatu itu menjadi very complicated, saudara. Kalau memang itu memang uang untuk orang lain, ya sudah berikan itu untuk orang lain. Sampai hari ini saya men-challenge diri saya, berani nggak kasih separuh yang saya punya untuk orang lain? Berani nggak? Aset yang saya miliki sekarang ini kalau boleh dibilang adalah cuma dari 350 ya Kak Sema ya, dari 2 tahun yang lalu. Saya punya sekarang mungkin 1,5 M seperti itu. My question to me, ya, adalah berani nggak kasih 750 juta kan? Challenge-nya seperti itu. Challenge-nya seperti itu. Saya punya kesempatan untuk berikan 300 juta itu mobil Camry yang saya mau. At the end of the day saya beli mobil Camry akhirnya. Tapi pada saat itu berani nggak kita mengatakan benci sama uang? Next. Tidak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Karena jika demikian dia akan membenci yang seorang, akan mengasihi yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon. Mammon ini punya kuasa nggak, saudara? Sangat besar kuasanya. Gara-gara Mammon, saudara. Gara-gara uang. Berita tentang kebangkitan Yesus sampai sekarang tertutup bagi orang-orang Yahudi. Ketika imam-imam kepala itu memberikan uang kepada prajurit Romawi. Uang punya kuasa yang sangat besar. Dia menghalangi pemberitaan Injil. Dia menghalangi kebenaran untuk disampaikan. Jadi jangan main-main sama uang. Uang punya kuasa, saudara. Next. Lalu gemuklah Yesurun dan menendang ke belakang, bertambah gemuk, engkau gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Dan ia memandang rendah gunung batu keselamatan. Saudara, ini peringatan yang kedua. Ketika saudara menjadi lebih kaya lagi, seringkali saudara tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ketika saudara diberkati Tuhan lebih banyak lagi, saudara malah meninggalkan Tuhan. Pada akhirnya kurang ajar lagi, menendang ke belakang. Saudara menendang, bedanya menendang ke belakang sama menendang ke depan itu apa? Menendang ke depan itu masih kita mau ada ke depan. Menendang ke belakang itu kurang ajar, saudara. Ngerti nggak maksud saya? Saudara nggak perlu lihat orang itu, saudara tendang orang itu. Itu namanya udah kurang ajar. Dan itulah kekurangan ajaran orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dengan kekayaan. Dan mereka menendang ke belakang. Itu yang terjadi. Next. Saudara buka di firman Tuhan. Yesaya 34 ayat 16. Please. Coba buka. Yesaya 34 ayat 16. Sama nggak dengan yang pertama? Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta betul ya? Di
di mana di Alkitab betul seperti itu. Yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi, betul ya? Halo? Betul. Kalau kita lihat di dalam versi bahasa Inggrisnya, I will seek the lost, I will bring back the straight, and I will bind up the injured, and I will strengthen the weak, and the fat and the strong I will destroy. Saya nggak tahu kenapa kok ini keliru gitu ya. Kalau kita lihat yang lain, tetapi yang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan. Yang gemuk dan kuat itu akan kujauhkan. Aku akan menghancurkan yang gemuk dan yang kuat. Yang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan. Sebetulnya buku yang saya buat, Successful with Authority, saudara, itu lahir dari Lukas 18. Cerita bagaimana seorang perempuan janda yang datang kepada hakim yang lalim. Saudara pernah tahu cerita itu? Itu adalah tentang berdoa tidak cuma-cuma. Tuhan kasih satu frase gini di kepala saya: berdoa dengan tidak cuma-cuma. Berdoa dengan tidak cuma-cuma. Jadi untuk mendapatkan Vera, saudara, saya harus berdoa dengan tidak cuma-cuma. Seperti itu. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa. Saat saya diam, saat saya nganggur, saya ngomong, Pak, aku ingin kawin sama Vera. Saya ngomong itu, Pak, aku ingin kawin sama Vera. Perempuan, kenapa kok gereja dilambangkan sebagai perempuan janda, saudara? Perempuan janda itu adalah perempuan yang lemah. Setuju nggak, saudara-saudara? Janda itu tidak punya perlindungan. Kalau saudara sekarang misalnya contoh nih Vera, dia pergi ke pesta pernikahan bersama dengan saya, dia punya seakan-akan ada status. Tapi kalau dia seorang janda, saya sudah mati, dia pergi ke pesta, suasananya akan berbeda, situasinya akan sangat berbeda. Kenapa kok gereja dilambangkan sebagai perempuan janda? Karena perempuan janda adalah perempuan yang lemah. Siapa pembela janda, saudara? Tuhan yang Maha Kuat, Tuhan yang Maha Tinggi. Jadi domba yang kuat, domba yang gemuk, itu yang akan dimusnahkan, itu yang akan dihancurkan. Karena Tuhan menginginkan domba yang lemah, anak domba yang sembelih, bukan anak domba yang tambun, sehat, gitu ya, montok, gitu ya. Justru itu yang akan Tuhan hancurkan. Karena apa? Dia menendang ke belakang. Tenang aja sama Tuhan. Next. Solusinya apa? Langsung aja, agak cepat. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Makanya saya balik. Akar segala kebaikan adalah benci uang, saudara. Kalau saudara benci uang, saudara nggak ingin uang saudara itu tinggal terus di sini. Saudara benci banget. Saudara akan kasih sama orang lain. Saudara akan berikan pada orang lain. Itulah akar dari segala kebaikan, saudara. Next. Inilah standar yang benar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Setuju atau tidak? Kenapa kalau kita tambahkan dengan jalan-jalan ke Bali setiap tahun, jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun, kita tambahkan kita mesti harus naik Garuda, gitu ya. Kita nggak bisa naik kereta api sekarang. Kita harus punya rumah, kita harus punya apartemen yang bagus di tengah kota, kita harus punya properti. No, this is the standard. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah sudah. Amin, saudara? Gak ada yang amin. Saya khotbahkan ini bukan berarti saya nggak punya rumah. Tapi nggak maksud saya juga. Tapi pada satu titik tertentu, kalau saya memang tidak punya rumah, itu bukan isu. Karena asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kalau menjadi kaya itu konsekuensi sebenarnya. Betul atau tidak? Kalau kamu menggunakan talenta yang kamu miliki dari Tuhan, maka kita akan jadi kaya. Betul atau tidak? Kaya itu, uang itu akan datang dengan sendirinya. Kalau saya jadi konsultan, saya memberikan nasihat, orang menghargai apa yang saya sampaikan dan sebagainya, uang itu datang sendiri kepada saya. Setuju atau tidak? Saya belum bekerja, duit itu sudah ditransfer kepada saya, dan baru saya bekerja. Seperti itu. Tetapi standarnya, tolong jangan diubah. Standarnya tetap kok, asal ada makanan dan pakaian. Jadi jangan punya standar yang di luar dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan membuat saudara menjadi sangat berduka cita. Karena saudara tidak memiliki banyak hal yang saudara inginkan.
asal ada makanan dan pakaian. Jadi kalau seandainya saya sampai mati nggak punya rumah, ngontrak, oke nggak saudara? Oke dong. Sekali lagi, kalau saya punya uang, karena saya menggunakan talenta saya, saudara. Jadi tolong bedakan. Tolong bedakan kalau standar Tuhan dengan apa yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Next. Hidup seperti Sakeus, bukan seperti anak muda yang kaya. Sakeus, saudara, ketika bertobat, apa yang terjadi? Dia kembalikan semua uang yang dia rugikan dari semua orang-orang itu, dia balikin semua. Bahkan dia balikin berapa kali lipat. Sakeus ketika dia punya komitmen, dia benar-benar benci sama Tuhan. Karena dia tahu selama ini dia tidak bertobat karena dia cinta sama Tuhan. Next. Komitmen itu butuh kematian pada akhirnya, saudara. Saudara harus mati. Kalau saudara masih hidup, saudara nggak bisa punya komitmen. Next. Komitmen itu terjadi, kematian itu terjadi ketika saudara dibaptis. Betul atau tidak, saudara? Malah saya ngomong gini, jangan dibaptis, karena orang yang dibaptis itu tambah jahat. Ini yang aneh, karena baptisan yang diajarkan di Abalum adalah pabrik dosa itu tutup, saudara. Manusia lama itu mati, dibunuh, tidak lagi hidup. Kalau saudara dibaptis, itu artinya saudara menanggalkan manusia lama, saudara membunuh manusia lama. Yang dibangkit itu adalah manusia baru. Ada kuasa dalam baptisan, katakan amin. Jadi kalau saudara dibaptis itu bukan suatu ritual, saudara masuk sebuah geng, kemudian ada jual baptis dia jadi bagian daripada geng kami. Baptisan ada kuasa, saudara membunuh manusia lama. Next. Ini adalah solusi yang kedua yang saya mau tawarkan pada saudara. Setiap orang yang mau mengikut Tuhan, dia harus menyangkal dirinya. Tidak lagi dia yang hidup. Next. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kalau saudara melihat hidup saudara begitu saja, ada saat, ini saatnya saudara mulai memikirkan, gimana kalau saudara mati saja. Mati itu maksudnya adalah, saudara mau nggak? Bukan lagi Yesus, bukan lagi kita yang hidup, tapi Yesus yang hidup. Saudara nggak bisa pimpin hidup saudara, saudara serahkan pada Tuhan. Next. Inilah yang ultimate love, yang pada akhirnya saudara harus miliki. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat. Kapan saudara ingin mati cepat? Selain dibaptis ada cara yang kedua, kawin. Ketika saudara menikah, saudara harus mati dalam diri saudara sendiri. Saudara tidak bisa lagi hidup untuk diri saudara sendiri. Saudara sadar kan? Beberapa orang mengapa pernikahannya tidak berhasil? Karena dia tetap mau hidup, dia tidak mau mati. Kalau saudara jadi cowok dan saudara berani untuk menikah, itu artinya saudara siap untuk memberikan nyawamu kepada istrimu dan seluruh anak. Mari kita berdoa. Tuhan, buat kami mengerti bahwa kerajaan surga membutuhkan komitmen kami. Tuhan, kami mengerti bahwa kerajaan surga tidak menghargai orang yang tidak punya komitmen. Tuhan, kami mengerti bahwa berkat yang luar biasa menanti orang-orang yang memiliki komitmen. Walaupun mungkin saat ini kami memilih untuk melakukan firman Tuhan yang adalah kebodohan bagi dunia, tetapi ketika kami berani mengambil komitmen, kami mau Tuhan, kami mau memberikan hidup kami. Suara milikku, ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, saudara yang duka, semua ku serahkan. Yang tahu, yang akan
sebaya